Hai, welcome to Artocles. Mohon maaf untuk beberapa hari kemarin tidak upload karena sedang ada acara keluarga. Sekarang saatnya balik ke urusan kasus kisah nyata yang melibatkan orang-orang tersayang dan berakhir di pengadilan. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Saya kenalkan kamu dengan seorang wanita yang lahir pada tahun 1969 di kota Sfax, negara Tunisia. Namanya Huraida dan kemudian pindah ikut suaminya karena dinas ke ibu kota Tunis. 3 putrinya lahir pada tahun 1991, 95, dan 97. Sampai kemudian sang suami Lahmar pergi untuk selamanya di 2001 karena penyakit kanker. Sang putri tertua bernama Maizi terkenal patuh pada orang tua dan melindungi adik-adiknya. Dia tahu sejak dulu ibunya berjuang keras untuk dapat memenuhi segala kebutuhan tanpa mau menikah lagi. Maizi lulus kuliah di tahun 2015 dan kemudian bekerja menjadi manajer toko mainan dan kado khusus anak-anak. Sementara si bungsu Molka tamat SMA di 2016 dan kuliah kepariwisataan di kampus Kartaj. Cukup pendiam, rajin belajar, dan gak pernah bermanja diri. Mengerti tentang kehidupan yang mereka jalani sangatlah serba pas-pasan. Sekarang kita fokus sedikit ke putri kedua bernama Arfia Lahmar. Memiliki perbedaan dibanding 2 saudarinya yang lain, disabilitas, dan mungkin paling banyak pengeluaran keluarga sejak dulu untuk dirinya. Sekolah spesial, pengobatan khusus sampai bimbingan yang dipaketkan guna perkembangan otaknya. Huraida sebagai ibu terbilang sangat kuat dan tegar, pantang menyerah, dan cukup repot mengurus Arfia yang terkadang masih suka ngamuk-ngamuk gak jelas. Saya kurang tahu ya detail penyakit yang dialami wanita tersebut, namun di usia yang ke-23, pola pikirnya masih setara dengan anak 6 tahun. Sejak suaminya pergi, Huraida bekerja jadi admin pada sebuah travel agent, tapi pendapatannya gak seberapa. Belum lagi sering bolos karena menemani putrinya menjalani terapi. Sisanya, tugas Maizi dan Molka bergantian mengawasi saudari mereka. Pada tahun 2017, Maizi berhubungan dengan seorang pria bernama Faten yang cukup disayangi. Hubungan mereka sangat dekat, bahkan sedikit berlebihan. Sebesar itu rasa cintanya, sampai saat Faten menganggur pun, gadis tersebut rela mengeluarkan banyak uang untuk membiayai sang pacar. Ibunya makin ngamuk saat tahu bahwa putri sulungnya itu membawa kekasihnya buat tinggal bareng. Katanya Faten sedang dikejar para preman karena hutangnya banyak, namun kemudian diusir oleh sang ibu. Sempat terjadi perselisihan antara Huraida dan anaknya, sebab wanita tersebut pengen minjam uang emaknya buat ngebayar hutang pacarnya. Karena ditolak, akhirnya Maizi menemui sahabat ayahnya yang juga kepala desa daerah Habib Bourguiba bernama Bontazar Lahmedi. Minjem uang nanti dibayar dengan cara nyicil. Lelaki berusia 57 tahun tersebut sebenarnya ragu memberi pinjaman, tapi kemudian dikasih dan wajib dicicil mulai bulan depan. Nilainya adalah 10.000 dinar atau sekitar 48 juta rupiah. Saling setuju dan ditandatanganilah surat perjanjian. Biasanya Pak Bontazar yang masih rajin dalam politik tersebut minta jaminan dokumen tanah atau semacamnya. Namun karena dia udah kenal dengan orang tua Maizi, ya dikasih begitu aja tanpa sepengetahuan ibu Huraida. Wanita itu sepertinya memang sedang dimabuk cinta. Semua dana pinjaman yang dicairkan segera dikasih ke cowoknya. Sebagian digunakan Faten buat bayar sewa kamar baru, dan sisanya akan melunasi hutang pada preman pasar. Katanya sih begitu. Dalam 3 bulan setelah itu, pria tersebut menghilang tanpa kabar, dan Maizi ditinggalkan begitu aja. Sampai ada seorang kawan cerita sambil menunjukkan foto tentang kekasihnya yang baru aja menikah dengan wanita lain di kota Mahdia. Kaget luar biasa dan coba mencari Faten namun gak pernah ketemu. Sementara hutangnya pada Pak Bontazar wajib dibayarkan tiap bulannya dengan menyisihkan 40% dari gaji. Cukup bikin Maizi lemas, namun hidup harus terus berjalan dan dihadapi.
Awal tahun 2018, akhirnya Maizi berani cerita jujur pada ibunya mengenai kisah cinta yang telah berakhir. Namun sayangnya harus ada luka dan kesusahan yang wajib ditanggung. Ternyata, uang yang diberikan kemarin digunakan si Faten untuk nambahin biaya nikah dia dengan wanita lain. Hal tersebut bikin Huraida kaget dan menangis. Dia mau marah tapi putrinya lebih menderita lagi. Namun, ada hal yang lebih miris dalam hati wanita itu, bahwa ternyata selama ini hutang mereka udah sangat banyak pada Pak Bontasar. Sejak dulu, ayahnya Lahmar sudah punya angsuran untuk beli rumah dan tanah yang sampai sekarang masih numpuk dan malah tersendat bayarnya. Belum lagi hutang untuk biaya perobatan Arfia yang jumlahnya bukan berkurang malah bertambah. Sekarang baru ketahuan Maizi minjam uang untuk cowoknya yang makin bikin mereka pusing. Di bulan Maret, seorang pria bernama Sofyan Ben Recep mendatangi rumah mereka untuk nagih atas suruhan Pak Bontasar. Awalnya masih lemah lembut, dan besok-besoknya datang lagi sudah mulai marah-marah. Mungkin satu-satunya harta yang bisa mereka jual atau gadai hanyalah rumah dan tanah. Namun mau tinggal di mana nanti? Belum lagi sekarang Arfia sedang menjalani perawatan. Meski dapat bantuan dari pemerintah, namun ada beberapa treatment yang dibayar juga. Sebenarnya Huraida sudah beberapa kali menghubungi Pak Bontasar langsung untuk minta kelonggaran. Namun lelaki tersebut bilang bahwa segalanya wajib dibayar. Tolong patuhi perjanjian yang disepakati. Angsuran harus berjalan. Soalnya udah hampir 2 tahun sama sekali tidak ada pembayaran. Nggak boleh gitu. Dia kan mau ngegaji para karyawannya juga. Saat itu masih dipenuhi ya sama Bontasar dan masih ngasih waktu 3 bulan lagi untuk keluarga Lahmar. Setelahnya, wajib angsuran jalan terus. Sementara Maizi juga cicilannya udah 4 bulan nunggak karena banyak keperluan lain. Pada bulan Juni 2018, Pak Sofyan datang kembali bersama beberapa temannya untuk menagih. Karena masih belum mendapat apa-apa dari Huraida, mulai terjadi bentakan-bentakan yang bikin hati sedih. Sang ibu mencoba nelpon Pak Bontasar lagi tapi nggak diangkat-angkat. Intinya kemudian mereka dipermalukan di hadapan para tetangga. Di tempat lain, Maizi juga kena semprot karena hutangnya nggak bayar-bayar. Bahkan Sofyan mengancam bakal datang ke kantornya dan bikin onar di sana jika belum juga menyicil. Inilah yang kemudian menjadi kebingungan hingga garis itu membuat negosiasi. Dirinya mau melayani lelaki tersebut asalkan jangan datang ke tempat kerjanya. Awalnya Sofyan cukup kaget. Dia kira Maizi tipe cewek yang gak mungkin akan berpikiran gitu. Sampai kemudian mereka sepakat bahwa wanita tersebut akan memuaskan Sofyan sebanyak 2 kali dalam sebulan untuk bisa melunasi 1 kali cicilan. Tapi itu hutang Maizi, tidak termasuk angsuran hutang ibunya. Sepakat, dan mereka pun melakukannya di Hotel Elhana Internasional. Sepertinya ini yang kemudian berani diceritakan Sofyan pada bosnya. Walau sempat marah, namun toh dari SMS yang dibaca, Maizi yang menawarkan hal tersebut duluan. Ini jadi bahan pikiran Bontasar dalam beberapa hari. Istrinya kan lebih tua dari dia, udah nggak menggairahkan lagi. Makanya secara berbisik, meminta Sofyan untuk menghubungi Maizi. Apakah wanita itu mau melayani sang kepala desa 2 kali dalam sebulan untuk mengurangi cicilan Ibu Huraida yang jumlahnya lebih besar? Atau mereka wajib menjual rumah serta tanah guna menutupi hutang orang tuanya. Hal ini disampaikan pada Maizi dan menjadi pertimbangan perempuan itu. Bahkan kemudian perjanjiannya berubah. Gabungkan jumlah hutang Maizi dan ibunya, hitung nilai per bulan berapa, baru dia rela melayani Pak Bontasar sekali tiap 2 minggu untuk membayar cicilan bulanan. Dalam beberapa hari terjadi nego dan mereka pun akhirnya setuju. Pak Bontasar mendapatkan kepuasan di Hotel Elhana Internasional. Namanya juga keperkasaan lelaki nggak mengenal lelah. Memasuki bulan ketiga perjanjian mereka, Pak Bontasar udah bosen aja dengan Maizi. Secara diam-diam menyuruh Sofyan menghubungi si bungsu Molka dan negosiasikan hal yang serupa. Kalau bisa jangan sampai tahu ibu dan kakaknya. Awalnya gadis yang berusia 21 tahun itu kaget saat diajak ngobrol sama Sofyan di sebuah restoran. Namun kemudian, lelaki tersebut cerita mengenai perjanjian mereka selama ini dengan Maizi. Bagaimana sang kakak udah menyicil 2 bulan hutang mereka dengan cara barter tubuh. Hal ini dibuktikan dengan SMS dan foto-foto.
Cukup sedia Molka setelah tahu, pantesan aja udah nggak pernah ya Sofyan datang marah-marah ke rumahnya. Ternyata saudarinya rela berkorban demi keluarga. Sempat menolak permintaan tersebut, namun 3 hari kemudian setuju juga Molka untuk memenuhi syarat. Tapi dia nggak mau 2 kali, mau 1 kali aja untuk bayar angsuran 1 bulan. Saling setuju, dan dirinya pun melayani Pak Bontazar pada Rabu 5 September 2018, masih di hotel yang sama. Pada hari Minggu 9 September 2018, sang ibu bertanya pada putri sulungnya mengenai hutang mereka. Kenapa udah 3 bulan gak ditagih, dan seperti gak ada kabar dari Sofyan. Emang sih masih belum ada uang, tapi kondisi begini cukup mencurigakan. Kemarin marah-marah dan ngamuk ampe tetangga semua tahu. Tiba-tiba sunyi. Takutnya entar muncul malah semakin anarkis. Namun Maizi cuma bilang bahwa bisa aja Pak Bontazar dan anak buahnya itu lagi pada sibuk, atau jadi kasihan karena bagaimanapun dulu dia kan sahabat bapak. Hingga keesokan harinya, yaitu Senin sore, saat baru tiba di rumah dan bertemu Molka, Huraida sangat kaget mendapat kabar dari tetangga bahwa sang putri sulung telah diamankan pihak berwajib karena sebuah kejahatan. Segera mereka ke kantor polisi wilayah Habib Bourguiba, dan benar saja Maizi ada di sana, serta mengaku telah menyerang Pak Bontazar dengan menggunakan pisau saat lelaki tersebut baru keluar dari kantornya. Di lain pihak, setelah menjalani perawatan selama 4 hari di rumah sakit Habib Tamer, akhirnya si kepala desa tersebut menghembuskan nafas terakhir di pelukan sang istri. Kaget luar biasa dialami Huraida. Semua pengakuan yang disampaikan putrinya bikin kepala sakit. Dia merasa nggak berdaya dan nggak berguna sebagai ibu. Harusnya sanggup melindungi keluarga, menyediakan segala kebutuhan. Ternyata anak-anaknya harus ikut membayar apa yang ditinggalkan ayah mereka dulu. Semua menjadi hitam di mata wanita tersebut saat motif Maizi melakukan hal ini adalah karena melindungi adiknya Molka dari Pak Sofyan dan Bontazar. Sang pengacara Hasan Taukabri yang kala itu mendampingi serta jadi juru bicara Maizi pada pihak penyidik mengatakan 2 hari sebelum kejadian ternyata sang kakak merasa heran dengan Pak Bontazar serta Sofyan yang tidak menghubunginya lagi untuk melayani. Mereka itu orang-orang licik, kayak nggak masuk akal, diem dan tidak mengejar bayaran. Di saat yang sama, dia merasa ada perubahan sikap adik bungsunya, lebih pemurung dan penakut. Maka secara diam-diam coba membuka handphone Molka saat dirinya tertidur. Takutnya ada pria yang menyakiti, nggak mau apa yang terjadi sama dirinya karena Faten dulu kejadian ke Molka. Ternyata yang didapat adalah SMS Sofyan dan Bontazar yang secara detail menceritakan tentang layanan untuk membayar angsuran, nama hotel yang harus didatangi, tanggal dan jam, nomor kamar, dan syarat lainnya tentang tidak menceritakan pada ibu serta kakaknya. Inilah yang membuat Maizi naik pitam dan merencanakan untuk menyerang Bontazar. Dia dulu rela melayani pria-pria itu, rela dirusak sama mereka. Tapi sekarang kenapa adiknya yang lugu juga mau dimakan? Sebenarnya Maizi ingin menyerang Pak Sofyan duluan pada hari Minggu, tapi nggak kelihatan dan nggak bisa dihubungi. Dirinya pun mendatangi kantor kepala lingkungan tempat Bontazar dinas pada Senin 10 September 2018 dan menunggu sampai petang saat keadaan agak sepi. Dengan meminjam mobil teman kantornya, akhirnya Maizi bersiap pada pukul 4.30 sore dan berniat menyerang di dalam ruangan. Namun saat didatangi pas banget lelaki itu keluar pintu depan dan tanpa banyak cincong segera diberi serangan bertubi-tubi. Tahu bahwa apa yang dilakukannya salah, wanita tersebut menunggu beberapa orang datang dan berkerumun. Sebagian membawa Pak Bontazar ke rumah sakit, sebagian mengantarkan dirinya kepada pihak berwenang. Karena nggak diangkat saat menelpon sang ibu, makanya Maizi menghubungi tetangganya untuk bisa sampaikan pada Huraida untuk menjenguk jika sudah pulang kerja nanti. Anak-anak Pak Bontazar awalnya menolak semua tuduhan dari Maizi di ruang persidangan. Apalagi Sofyan juga menyangkal dan memojokkan balik. Namun Molka bersaksi dan memberikan segala bukti SMS, bahkan pihak Hotel Elhana juga dihadirkan. Namun nampaknya kekuatan uang bermain dalam sidang ini, yang kemudian CCTV hotel tidak pernah dihadirkan, serta menganggap bahwa Pak Bontazar adalah sosok baik hati, pemimpin yang sayang pada masyarakat, serta selalu berbaur.
lelaki tua itu juga terkenal aktif dalam bidang kepramukaan wilayah Tunis dan pernah mendapat penghargaan. Sepertinya beberapa pihak berusaha agar kasus tersebut cukup menghukum Maizi saja sebagai pelaku, tanpa mau membeberkan motif, terkhusus kesaksian mereka ya tentang apa yang terjadi di kamar Hotel El Hana, biar namanya tetap harum di akhir hayat dan dimakamkan sebagai salah satu pahlawan daerah. Walau Huraida dan putri-putrinya sempat mengamuk serta meminta bantuan LSM wanita, suara mereka nggak pernah didengarkan. Diketahui juga, salah satu petugas hotel yang mau membela Maizi dengan kebenaran berita tersebut malah dibatalkan untuk menjadi saksi. Sampai pada hari Rabu 17 April 2019, hakim memutuskan bahwa Maizi Lahmar yang kala itu berusia 27 tahun dinyatakan bersalah dengan sengaja dan terencana melenyapkan Pak Bontasar dengan alasan gak sanggup bayar hutang. Tuntutan tingkat 1 dan dihukum penjara seumur hidup tanpa boleh bebas sampai kapanpun. Sejak saat itu, kasus ini ditutup dan banding yang diajukan ditolak mentah-mentah. Pak Sofyan juga bebas ya, walaupun sempat dilaporkan atas perbuatan tercela oleh keluarga Maizi. Perjuangan Bu Huraida dan Molka tidak berhenti di situ. Coba menghubungi beberapa lembaga bantuan hukum dan asosiasi pengacara, namun tampak sia-sia, nggak bisa mengurangi masa kurungan. Bahkan beberapa dari mereka diminta tidak lagi membahas kasus tersebut. Selain Pak Bontasar terkenal baik dan sangat berjasa, banyak orang-orang kuat di belakangnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah seharusnya sejak awal sang adik Molka jujur pada keluarganya tentang perjanjian dengan Pak Bontasar? Gak usah sok pahlawan yang malah bikin kakaknya mengamuk dan berbuat jahat. Dan apakah kesalahan terletak pada Bu Huraida yang udah lama tidak membayar angsuran hutangnya pada Pak Bontasar? Kamu komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasi supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.